induk kan bunting kan 5 bulan. Betul. Nyapih itu kan minimal 3-4 bulan. Jadi butuh waktu itu minimal 8 bulan. 8 bulan. Jadi kalau perputaran 8 bulan kalau cuma 1-2 maaf loh ya, bukan ini ngomong karena Mas Indah nanya. Kalau cuma 1-2 kan nggak ketemu. Iya. Tapi kalau mau putar 8 bulan itu sampai ibaratnya kembali lagi tempuk ibaratnya itu ya minimal ya kalau punya indukan 30 udah ketemu tuh Mas. Iya. Sewaktu-waktu anak sekolah itu butuh kan sekian bulan itu pasti udah ada siap yang Dijual. Ya, perkenalkan saya Cepek Sumaryono nama aslinya, alamatnya di Desa Kibang, Metro Kibang, Kecamatan Lampung, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Oh, masih Lampung Timur sini ya? Masih Lampung Timur bagian pinggir nih Mas. Om Cepek. Om Cepek Iya, ya? karena itulah yang nama yang dikenal. Yang kalau dikenal nama ya? aslinya, nama yang asli nggak pernah ada yang jarang lah yang tahu ibaratnya. Om Cepek. Oke. Saya dapat informasi, jenengan ini dulu awal mulanya bukan di ternak kambing. Ya dulu saya itu kan melihara sapi sambil belantik Mas. Ya. Ya alhamdulillah dikit-dikit ada hasil, ada sisa. Ya. Terus saya oper alih untuk usaha lain kecil-kecilan. Ya. Nah terus karena ya lagi-lagi karena modal itu habis Mas untuk buka usaha yang tak bilang tadi. Ya. Akhirnya kan mandek, masih jalan tapi cuma jual beli Mas. Cuman nggak kayak dulu lah yang jelas. Nah, karena ya terkendala penyakit Mas. Ngeri. Iya. Nah itu penyakit PMK terus datang lato-lato itu kan kosong akhirnya kandang ini Mas. Terus saya punya inisiatif Mas. Sapi kan memang satu, jujur aja Mas ya, modal gede Mas. Ya modalnya nggak kejar lagi. Betul. Kalau kita mau ngebok sama jual beli kayak waktu itu aku udah nggak mampu, jujur aja Mas terang-terangan. Iya iya. Terus kedua kali resiko itu besar banget Mas. Di sapi. Ya bukan kita setiap usaha itu ada yang nggak mengandung resiko, semuanya mengandung, tapi paling tidak kita memperhitungkan modal Mas. Betul. Om Cepek sendiri udah berapa tahun di sapi dulu? Dari 2016 akhir itu mulai berjalan belantik terus ngebok. Mungkin ya Mas itu dapat motivasi dari kita sering lihat YouTube kayak channel jenengan, seneng lihat kambing-kambing itu. Dulu Rambon. Iya. Isi penuh Rambon. Cuman kok capek teriak-teriak. Wah berisik, mana pulang dari ngambil sapi di kali Anda belum ngarit, tak jual semua. Rambonnya itu? Iya habis. Ini ada 20 ekor dulu, indukan. Indukan. Habis itu sepi lagi Mas, ya cuma jual beli. Aduh gimana ya. Jadi pikiran aku, kita umur udah tua Mas. Modal juga udah berkurang. Jadi kalau istilah pikiran orang tani itu, kan nggak punya pensiunan Mas. Tepat sekali. Iya. Jadi kita berpikirnya ya nggak muluk-mulak lah Mas, kayak pensiunan PNS yang gajinya enggak. Namanya orang tua itu mungkin kan batas tenaga itu kan terbatas Mas. Nggak bisa lagi kayak waktu muda. Cari duit pun pinter ngomong belum tentu bisa istilah selincah waktu muda kan gitu. Satu resiko kecil. Maksudnya gini, kalau sapi Mas, ini maaf ya memang skala besar modalnya. Sapi sekarang penyakit itu rentan banget Mas. Penyakit belum hilang PMK. Iya. Nah, 10 biji mati satu nggak ada untung Mas, jebol. Tapi kalau kambing, ya kan modalnya kecil. Iya. Kan resikonya kecil satu. Kedua kali kita nggak terlalu capek Mas. Kalau sapi untuk partai kecil kita ngupah orang, tombok kita Mas. Kan kambing kan kita udah hitung, udah belajar dari setahun waktu melihara yang dulu itu. Yang rambonan. Oh, yang rambonan itu. Jadi kita bisa sekarang istilahnya kan di pola pakan per hari berapa. Jadi per bulan itu satu kambing berapa. Lah kalau kita breeding kan nggak semuanya kita bayangin anaknya 2 kan, tapi tetap ketemu Mas. Iya. Yang penting nominal jumlahnya ya agak dibanyakin. Nah, kan gitu. Kalau cuman 10 ekor beli semua serba ya jebol Mas. Ya walaupun genetiknya masih rendah udah bur semua nih. Bur ya. Ya ada sebagian tuh apa ya? PX lokal itu ada berapa itu. Ya kalau untuk ke depan belum tahu. Cuman kalau sekarang ngelihat yang sudah, tapi kan untuk saat sekarang, karena makin bulan makin tahun makin banyak, ya kayaknya nggak susah penjualannya. Yang penting jangan overload. Nah itu, karena memang kambingnya itu kelihatan kecil tapi padat dagingnya. Seneng lah Mas, dia tuh enak ngerawatnya enak.
Cuman kan orang namanya nyari itu mau beli itu maunya yang murah, orang yang jual maunya mahal. Tapi orang mereka mampu jual mahal karena kurang apa ya, stok itu kurang. Masih kebanyakan orang nyari bur daripada yang jual. Yang jual. Artinya masih banyak yang pembelinya daripada penjualnya. Iya. Artinya jelas, prospek ini yang jenengan baca ya? Iya. Peluang ini. Tadinya PX, cuman kok tak yang jelas banyak keluhan lah. Ya tetap nanti mungkin 1-2 itu ada lah, tak isi PX itu ada. Iya. Cuman kayaknya kalau setiap kali bertanya sama kawan-kawan yang udah miara itu, pokok ibarat kasar ngomongnya tuh paling enak bur, Mas. Kalau enggak ke gembel, tapi gembel kan bibitnya mahal minta ampun. Betul. Nah, itu. Gembel yang teksel tapi. Om, sebenarnya keberadaan peternakan sendiri di Lampung ini seperti apa toh? Apakah sangat membantu itu untuk ekonomi atau hanya sekedar untuk ya pas-pasan mending-mendingan wae toh, Om, untuk di Lampung khususnya ya, Om ya? Ya, untuk di Lampung ya, Mas. Kalau untuk pas-pasan dibilang hanya orang hobi, Mas, maaf ngomong, kalau kelas saya bilang hobi itu munafik, Mas. Yang jelas pasti ada keuntungan di balik itu, Mas. Itu pasti, nggak mungkin loh, Mas. Karena bukan seminggu 2 minggu namanya miara hewan itu, bertahun. Kalau cuma hobi, lah kok goblok amat. Yang jelas nggak mungkin kalau nggak ada untung. Itu aja loh, Mas. Itu kalau menurut saya sebagai orang tani. Iya. Ya cuman masalah nominal ya tinggal banyak dikitnya. Tergantung kekuatan modal. Kekuatan modal kan gitu. Lah kalau prospek di Lampung orang miara kambing itu cuman karena hobi. Oh, itu salah penilaian kalau menurut aku, Mas. Yang jelas dia itu pasti ada keuntungan di balik itu, pasti ada. Hasil itu pasti ada. Kalau nggak untung, nggak mungkin dipelihara. Lama loh, Mas, ini. Tahunan lah kok cuman nurutin hobi yang nggak jelas. Hobinya cuman ikan. Kan salah tuh. Iya. Yang jelas pasti ada untung. Ada untung. Gitu. Dan ya entah berapa-berapa. Dan mau seberapa hasil yang kita inginkan tergantung modal kita sendiri. Betul. 1, kedua kali ya disyukuri aja, Mas. Yang jelas kan gitu. Kalau kita banyak mensyukuri mudah-mudahan lah, Mas. Iya. Gitu. Kalau di sini enak, Mas. Pakan. Kalau mau hubungan sama tukang-tukang jabut singkong itu, ya kawan Aan tadi kan ngarit aja gratis, Mas, nggak beli. Oh, di sini masih gratis ya? Enggak, yang beli kulit, tapi kalau untuk serat hijauan nggak beli, Mas. Ya cuman ngikut dia pagi berangkat gitu. Ya, artinya setiap hari cari pun ada? Ada, yang penting hubungannya kan sama tukang-tukang pemborong singkong itu, sama kawan-kawan yang tukang cabut. Iya. Nah, itu katanya kan kayak gitu. Cuman memang kayak gitulah keadaannya. Masih kalau untuk sebatas misal ada ya 20 itu kalau kita memang mau capek, Mas. Belum beli kalau untuk penghijauan belum. Jawa itu tanah nyewa untuk tanemin rumput, jual masih ketemu. Kan bohong kalau istilahnya nggak ada hasil. Lah kita di Lampung? Di Lampung gratis pakan. Itu aja. Artinya iya apa enggak? Artinya kalau sampai nggak pelihara kambing ya rugi toh, Om? Nah makanya itu. Ya cuma jangan dibayangin, wah di Jawa laku 10 juta, jangan. Kita larinya ke kambing sayur aja lah. Orang tani nggak usah lah sampai ke kambing seni. Itu bagi aku tapi. Iya. Yang jelas, Om Cepek belinya bur apa? Enggak. Hanya memperbaiki genetik. Genetik. Nah, itu. Larinya aku nggak ke yang kayak waktu baru-baru keluar bur. Orang kan taunya dipukul rata bur. Tapi mereka kan nggak tahu ini kelas apa kan. Itu. Kalau memang mau bagus ya impor, fullblood impor kan itu baru itu memang kambing anu. Nah kalau ini memperbaiki genetik supaya agak mudah penjualannya. Maksud aku gitu loh. Jadi sama-sama harga murah tapi pembeli milih yang itu aja, angen-angen aku itu. Oh. Itu aja. Sederhana banget Om ya. Iya. Jadi peternak bur itu enggak harus muluk-muluk full blood ya. Ya kalau kelas-kelas kayak saya, Mas, mikir full blood ya botak kepala, Mas. 30 juta, Mas, belum induknya, Mas. Belum induknya. Nah itu, ya cuman namanya orang kan ada. Nanti mikirnya, mereka kan pola pikirnya beda-beda. Ya. Aku beli 2, 45 juta misal nih, impor. Nanti anaknya 3 kali beranak udah pulih. Ya memang orang itu jangan takut resiko. Harus berani spekulasi kalau pengen berhasil. Iya. Ya kalau saya sekali lagi, Mas Palupi Channel ini nggak muluk-muluk, Mas. Walaupun sekarang misalnya belinya bahan F sekian, nanti harus sekian, mboten, Mas. Mboten. Ini untuk memperbaiki genetik, nanti penjualannya agak mudah dari kambing lokal. Tetap targetnya daging. Daging, karena larinya tetap daging, Mas. Daging. Dari segi pakan tuh mudah bur. Ya dalam minggu begini tak buktiin, Mas, memang. Cerewet, nggak terlalu cerewet lah ya, tapi entah apa memang belum, apa memang Terus dari segi pakan tuh telaten dia makan. Iya. Enak dia makan.
Artinya nggak pilih-pilih juga. Nggak pilih-pilih mas. Kalau untuk onggok kita pakai nggak nih? Pakai, ini udah mulai doyan ini. Udah mulai makan, udah tak beliin kemarin, udah mulai tak latih. Cuman masih melulu onggok. Belum tak silase, karena kan ya masih latihan. Iya. Juga kan gimana ya mas? Ini kan baru tahap awal mas. Jadi belum kopok situ makan tuh belum tak bikinin silase. Dari pakan dia masih full hijauan, paling tak bantu onggok untuk latihan aja cuman. Baru berapa hari mas ini mas. Jadi baru awal mulai lah. Istilah masih merintis, ya coba-coba lah. Kendala itu sama mas semua mas. Petani terutama untuk Rambon, untuk wedus kambing-kambing lokal itu sama mas. Kendalanya tetap itu paling ya masuk angin, kembung, apa itu mungkin. Kalau untuk bor kan aku belum bisa ngomong karena baru-baru mulai kan. Iya, baru ngisi lah. Baru ngisi ya. Jadi kalau untuk Rambon ya paling penyakitnya itu masuk angin. Terus apa itu? Ya yang kemarin udah lalu tuh alhamdulillah aku nggak ngalamin untuk yang apa yuk? Yang stroke. Alhamdulillah nggak sampai beranak-beranak di sini. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi masuk angin ada. Nah itu. Kok telaten pelihara kambing loh. Biasanya nggak bisnis gede. Kambing sekarang tuh hasilnya cuma 1.500.000. Kalau sapi itu kan 5 juta. Itu kan sama dengan kita ngelihat apa ya mas? Lihat tayangan mas. Nggak ada yang jelek mas. Iya toh. Namanya promosi pasti bagus. Saya itu maaf, bukan pakar, bukan senior, bukan belantik. Kawan saya banyak. Sapi itu kan nasib orang nggak sama satu. Pola pikir manajemen nggak sama. Nggak ada belantik kabur kalau sapi 5 juta mas. Nggak ada yang ninggalin utang, maaf nggak sebut nama lah ini. Ini maaf. Nggak ada yang kabur ninggalin utang. Orang kan ngandangnya dari luar, berita yang tersiar. Wah belantik sapi, merah sapi sekian. Aduh mas, tidak seperti itu keadaannya. Kenyataannya nggak seperti itu. Iya. Yang jelas, siapa yang nggak pengen kaya? Maunya ya aku miara sapi 5 juta untungnya. Belantik satu sapi 1 juta kalau sehari dapat 2. Kan bayangan. Semua kan ada yang ngatur, ada yang jatah. Itu. Nggak ada belantik kere. Nggak ada belantik kabur kan gitu. Kalau semua mulus, nggak ada yang gagal ya? Nggak ada yang gagal. Nggak laku mas. Orang semuanya jadi pengusaha semua. Kan gitu, nggak ada pekerja. Dengan kita setiap harinya itu ngambil rumput, ada hasil setiap bulannya. Itu mas. Tapi kalau kita memang bener-bener kayaknya, insya Allah ini, kita bener-bener memang lurus ke situ, ya nggak mungkin nggak ada hasil mas. Kita kan udah tua, kerja nggak kuat. Lagian siapa yang mau ngerjain sama orang tua kan gitu. Jadi dari hal lain kita masih dapat hasil walaupun udah tua. Maksud aku gitu mas. Gitu ya? Tetap tak lanjut. Ini kan tahap awal. Dalam benakku, dalam pikiranku nanti kan beranak pinak kan, jadi banyak, dibikinin kandang. Jadi nanti kita ibarat ngomong, karena kita sadar kita nggak sekolah di masa tua, nggak jadi pegawai, tapi punya pensiunan, walaupun sebulan 1.500.000, maksud aku itu mas. Jadi target mas, miara itu kalau mau pakan beli mas, semuanya itu beli silase lah ibaratnya. Onggo, daun singkong, ya semuanya kayak pakan-pakan farm yang gede itu. Itu minimal kan ada target sekian ekor mas. Kalau cuman maaf ngomong sedikit beli pakan nggak ketemu mas. 10-20 katakan. Iya nggak ketemu. Jadi cuman kan itu target dalam hati mas. Bukan kita mau beli kan nggak. Nunggulah ini dipelihara dulu. Ya namanya orang kamu tahu sendiri kan. Ngembangin yang ada. Ngembangin yang ada nanti beranak. Oh yang perempuan ditahan, yang jantan dijual nanti ditukar perempuan apa untuk kebutuhan lain kan gitu. Tahu sendiri di sini beseknya nggak berhenti. Podo. Itu loh mas. Musim besek juga rupanya. Sama, cuman jarang sekarang. Kan perputarannya gini mas. Induk kan bunting kan 5 bulan. Betul. Nyapih itu kan minimal 3-4 bulan. Jadi butuh waktu itu minimal 8 bulan. 8 bulan. Jadi kalau perputaran 8 bulan kalau cuma 1-2 maaf loh ya, bukan ini ngomong karena Mas Indah nanya. Kalau cuma 1-2 kan nggak ketemu. Tapi kalau mau putar 8 bulan itu sampai ibaratnya kembali lagi tempuk ibaratnya itu yang minimal ya kalau punya indukan 30 udah ketemu tuh mas. Sewaktu-waktu anak sekolah itu butuh kan sekian bulan itu pasti udah ada siap yang dijual. Kayaknya gitu mas kayaknya mas. Jadi program untuk biaya anak sekolah harus bener-bener dihitung detil ya. Sebenarnya saya larinya ke situ mas. Anak sekolah minta biaya udah nggak kerja ya ini harapan yang maksudnya gitu loh mas. Kita itu makanya kita nggak main satu
untuk yang bab pertama yang paling utama itu adalah modal. Kekuatannya kayak gini ya udah kita syukuri. Iya. Yang kedua kan kita udah nggak bisa kerja, anak butuh sekolah, butuh biaya. Ya siapa tahu ini bisa membantu kan. Wong yang lain aja bisa kok. Kenapa kita enggak? Kan gitu. Walaupun Setuju kita saya. berangkat dari sedikit, dari kecil, yang penting kita lurus-lurus saja ngurusin kan gitu. Yang jelas kawan-kawan yang ragu ya udah punya ragu. Nah itu harus sharingnya sama yang paham, sama yang sudah berhasil. Yang jelas. Saya kan juga masih sering sharing sama yang berhasil. Nyontoh, ya kita jangan menelan dari melihat YouTube kita telan, ternyata hasil kan enggak. Kita jalani. Jadi kalau memang untuk membuang keraguan, misal untuk ya sharingnya sama yang udah berhasil, kan banyak kawan-kawan. Di Metro gimana banyak yang udah berhasil. Kan? Ratusan kan gitu. Itulah kembali lagi. Kalau miara kambing cuman katanya hobi sekelas saya itu bohong dan munafik. Yang jelas pasti ada hasil gitu aja mas. Itu pasti. Gitu ya. Udah dari turun temurun miara kambing cuman hobi kan nggak mungkin. Ya kerugiannya kalau sebagai orang tani nggak melihara kambing, ini maaf untuk kan kambing terjangkau. Nah, kerugiannya ya untuk diri sendiri. Waktu ke ladang kan namanya orang tani loh ya. Waduh banyak rumput. Kalau punya kambing kan enak. Kembali lagi aja ke Jawa. Jawa itu nyewa tanah ditanemin mira kambing. Pakan itu kan ditanam dari tanah nyewa aja ketemu. Masa di Lampung yang gratis nggak ketemu? Itu aja. Simpel kan? Itu aja. Oke. Downing ubi juga banyak di sini. Harapannya dalam benak mudah-mudahan nanti yang tercapai mas. Dari modal kecil ini mudah-mudahan kita piara benar-benar nanti bisa berkembang banyak dan bisa memberi motivasi ke yang lain, ke kawan-kawan, terutama untuk profesi seperti saya petani. Oke. Terima kasih Om atas waktunya. Sama-sama mas. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi guys perbincangan saya dengan Om Cepek yang katanya pemula. Ternyata sudah mulai dari lama. Tapi beliau mulai terjun di peternakan ini dan berubah menjadi peternakan kambing yang sekarang merambah ke crossbur atau seri F. Nah buat kalian yang saat ini masih ragu dengan peternakan, mulai sekarang mulai dari sedikit dulu. Kalau merasa nanti untung ya ditambah lagi modalnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.